Jadi Kristen itu Ya, kan ada banyak ya, bukan saja Katolik, bukan saja Protestan, tapi eh, aku di dalam aliran yang lain. Begitu Pak. baik. Ya, saya mau lihat backgroundnya. Kan kayak gimana, nanti kita tanya jawab aja. Mungkin ada yang Anda mau tanyakan dulu, Bang. Oke, ini mungkin kalau Kristen melawan Alkitab ya, kalau itu Alkitab ya, kita balik ke judul. Eh, Memang kalau mau dibilang Kristen yang tertua itu kan Katolik, begitu ya Pak Ustadz ya. Hmm. Dan di dalam kekristenan ini juga banyak aliran, dan semua aliran itu juga masing-masing memiliki doktrinnya, seperti Pak Ustadz tadi sudah menjelaskan, karena aku ikuti ini dari tadi. Doktrin-doktrinnya. Jadi doktrin-doktrin itu juga punya peraturan-peraturan di dalam kekristenan atau di dalam gerejanya. Apakah itu doktrin Katolik, bisa juga bertentangan dengan doktrin. Mohon maaf kalau seandainya aku salah, bisa dikoreksi. Bisa juga bertentangan dengan doktrinnya Protestan, bisa juga bertentangan dengan doktrin yang lainnya. Karena itu doktrin itu kemungkinan bisa besar, kemungkinan itu juga dibuat oleh manusia. Itu kalau menurut pandangan saya, kalau sebagai sebagai doktrin. Kalau sebagai Alkitabiah, itu juga banyak. Aku mau dibilang ya, itu juga bukan aku menyalahkan atau aku mengesampingkan ajaran Alkitab, tetapi ada hal-hal yang lain yang bisa saja, kalau aku salah bisa dikoreksi, bisa saja ajaran-ajaran yang dicampur adukan dengan doktrin. Bisa dipahami ya, dicampur adukan dengan doktrin, sehingga seakan-akan hal ini bisa dibenarkan. Hal ini bisa dibenarkan, padahal sebenarnya Alkitab menyatakan tidak boleh diubah, kan begitu? Tidak boleh dirubah ataupun dihilangkan. Ya, seperti pernah Pak Ustadz bilang bahwa tidak boleh ada satu iokta pun, itu yang mungkin yang lalu-lalu ya, karena aku sering ikuti semenjak Pak Ustadz ikuti aku ikuti Pak Ustadz, aku sering mengikuti itu. Tidak boleh ada satu iokta pun yang dihilangkan. Tetapi karena doktrin, karena hal-hal itu ada yang dihilangkan dan ada yang dijalankan. Makanya Kristen ini satu di dalam Alkitab, tapi tidak satu di dalam menjalankannya. Begitu Pak Ustadz. Baik. Makanya aku bisa setuju dengan judul ini, bahwa Kristen bisa melawan akan hal itu. Bisa. Karena kita sebagai manusia, di dalam kekristenan pun setan bisa gunakan. Kayak begitu ya. Di dalam kekristenan pun setan gunakan. Jangan salah bahwa apakah itu dari pihak Kristen maupun pihak Muslim, Ustadz bisa dicobai oleh setan, pendeta juga bisa dicobai oleh setan. Dan setan itu memang dia bekerja untuk mencobai manusia. Lalu Karena, poinnya apa, Bang? Jadi yang kalau ditanyakan poin di dalam hal ini, aku bilang di dalam hal ini bahwa kekristenan yang melawan Bible itu seperti Pak Ustadz tadi bilang, terdapat di dalam Lukas 4 ayat yang ke berapa tadi ya? 8. Lukas 4 ayat yang ke-8. Lukas 4 ayat ke-8 ini sebenarnya menceritakan kalau di dalam Pak Ustadz mengarahkan ke dalam Alkitab, ajaran Alkitab yang ini itu tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Pak Ustadz. Ya, tidak sesuai apa yang dipikirkan oleh Pak Ustadz. Kalau di dalam
Lukas 4 ayat yang ke-8 ini. Ya kan begitu. Kalau seandainya ke dalam aku yang seperti aku bicara tadi itu adalah mengenai hukum dan aturan. Hukum Lalu? dan aturan itu udah masing-masing. Mungkin Pak Ustadz bisa pahami itu karena Pak Ustadz juga sudah mempelajari ya mengenai hukum dan aturan. Tetapi Ya. kalau aku alihkan dengan pertanyaan Pak Ustadz tadi soal Lukas 4 ayat yang ke-8 ini, kita bisa tahu konteksnya bahwa itu adalah salah satu kisah iblis menggodai Yesus, kan begitu? Ya, tahu. Iblis menggodai Yesus, ya, kayaknya tahu begitu. Jadi kalau di dalam ayat yang ke-8 ini, dia menceritakan bahwa Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, ini pertanyaannya, siapa Tuhan Allahmu? Kan begitu kan Pak Ustadz ya? Tuhan Allahmu. Apakah dirinya yang disebut dengan Tuhan Allahmu atau yang ditujukan kepada Allah yang di sorga? Kan begitu. Oke, udah. Ya, itu kepada Allah yang di sorga. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita ambil lagi, siapa kayak Tuhan itu sudah terjawab sebenarnya di ayat yang ke-12, Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz baca ke ayat yang ke-12. Karena ini ada perdebatan antara siapa? Antara setan dengan Yesus. Dia punya jawabannya, itu aku tidak perlu jawab karena di dalam ayat yang ke-12 itu jawabannya. Jadi mereka itu ada bermasalah atau bukan bermasalah ya. Mereka itu ada ini. Siapa anak Tuhan Allah itu? Itu ada jawabannya di ayat ke-12. Mungkin Pak Ustadz bisa bacakan. Jangan engkau cobai Tuhan Allahmu. Terus? Ah, Itu ayat di dalam 12 ya? ayat 12, aku bacakan ya. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jangan engkau mencobai. Siapa yang lagi dicobai sekarang itu? Oke. Yang lagi dicobai saat itu siapa? Kan ini lagi Tuhan cerita tentang setan mencobai Yesus. Yang lagi dicobai itu siapa? Apakah Allah Oh, baik. atau Yesus yang dicobai? Itu intinya. Kan begitu. Baik, Oke. baik. Tanggapan saya ya, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa yang lalu. Itu Yang ada mana di dalam Ulangan 6 ayat 16 kutipan itu. Bukan berarti di situ Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan Allah, bukan? Ya, coba Anda buka Ulangan 6 nomor 16 ya. Itu dikutip Yesus ya. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu karena tertulisnya ada di dalam Ulangan. Ya, aku baca ya. Di dalam ini perintah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ulangan 6 ayat 16, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Ini di masa ini di sana. Iya, di masa. Karena apa? Karena Yesus mengutip perkataan Ulangan ini. Bukan berarti dia mengaku Tuhan Allahmu itu adalah aku, bukan. Tapi Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhannya para nabi. Bukan dia mengaku sebagai Tuhan Allah di situ. Ya, jadi kan aku bahas lagi tentang hal itu kan Pak Ustadz, bahwa ini adalah tentang percobaan di padang gurun, kan begitu ya. Makanya Iya, saya tahu. Pertama dibilang jangan cobai karena manusia bukan aja hidup dari roti aja. Lalu dibilang kalau kamu anak Allah, sebenarnya kan perkataan iblis itu atau setan itu bahwa kalau kamu anak Allah, yang mengaku dia anak Allah itu siapa? Iblis. Iblis juga mengakui bahwa dia anak Allah. Kan Coba begitu. lihat kata iblis di Lukas 4 itu. Bisa menyerahkan semua kerajaan dunia karena kerajaan dunia itu sudah menjadi milikku. Dan memang itu benar nubuatannya bahwa dunia ini sudah menjadi kerajaannya setan, kepunyaan setan. Jadi kita hidup di dalam kerajaan setan yang ada di dunia ini. Maka kita harus beriman atau kita harus memiliki agama supaya kita itu bisa diarahkan, ditunjuk jalan yang lurus karena kita berada di dalam kerajaan setan yang ada di dalam dunia ini. Nah, untuk itu Yesus datang seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak yang sebelumnya dalam mobil itu, aku lupa namanya, Pak John atau siapa, bahwa Tuhan datang
untuk menyelamatkan manusia di dalam kerajaan setan. Karena setan itu seperti singa yang mengaum-ngaum akan menerkam siapa saja. Itu artinya itu sebagai perumpamaan bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari setan. Tidak bisa lepas dari setan. Itu aja. Saya harap Anda ngomong to the point gitu kalau bisa. Kebanyakan muternya gitu. Pusing saya memahaminya jadinya. Penonton pun juga jadi kayak abang itu kayak khotbah, kayak ceramah, kayak lagi cerita kayak gitu. Coba kita TikTok, point to point. Kan kayak gitu. Ya coba Bang ya. Kalau kita membahas yang tadi, Anda membawa ayat 12-nya saya sudah bilang, itu ada tertulis di Ulangan. Ya, betul. Ya, di Ulangan bukan berarti pengakuan Yesusnya dia adalah Tuhan Allah, enggak. Kalau kita melihat, ya coba Anda buka di Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Kisah Para Rasul 3 coba kita baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Allah Abraham, yaitu Yesus. Gimana? Jadi ya di Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, moyang Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Yesus yang kamu serahkan itu. Kisah Para Rasul 3 nomor 13. Bukan berarti dia sama dengan Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, bukan. Dia itu hamba Tuhan Ishak dan Yakub. Hamba Tuhan Abraham, Yesus itu. Terus? Ya iya, kalau dia berkata jangan mencobai Tuhan Allahmu, jangan mencobai Tuhan Abraham, kata Yesus, bukan mencobai dirinya. Artinya kayak gitu. Ya, jadi ini di dalam perjanjian lama itu juga kan dibilang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi kalau Yesus itu kan di masa perjanjian baru, Pak Ustadz. Sebelum perjanjian baru, apakah Yesus ada di dalam kepemerintahannya? Kan Yesus kan di sorga. Kepemerintahan itu sebenarnya sama, tapi yang digunakan adalah kata Allah. Allah sendiri itu kan di dalam bahasa kita ya, kalau aku nggak salah ya, di dalam bahasa kita. Kalau di dalam bahasa Yahudi bukan lagi kan katanya itu. Jadi artinya Allah yang sama yang memimpin atau yang sama di zamannya Abraham, Allah yang sama juga di zamannya Musa. Makanya siapa dia? Inilah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, keturunannya adalah Allah Ishak, dan keturunannya adalah Allah Yakub yang memimpin sampai kepada bangsa yang keluar yang dipimpin oleh Musa. Itu siapa dia? Ini Allah nenek moyangmu, kan begitu. Karena Allah itu sebenarnya banyak, Pak Ustadz. Allah bangsa-bangsa itu banyak banget ya, semua bangsa. Baik. Itu manusia Allah, mungkin Pak Ustadz tahu. Jadi begini Bang, ya saya tanggapi dulu. Kalaunya Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu tidak sama dengan apapun dan tidak akan menjelma menjadi manusia gitu. Itu Allahnya para nabi. Gitu. Allahnya para nabi. Yesaya 46 nomor 5. Hendak dengan apa engkau menyamakan aku, kata Tuhan. Kan gitu. Dicatat dulu, Tuhannya para nabi itu tidak akan pernah jadi manusia. Kayak gitu, karena dia berbeda dengan apapun. Bilangan 23 nomor 19, Allah bukan manusia, bukan anak manusia, sehingga dia menyesal. Atau Hosea 11 nomor 9, Allah bukanlah anak manusia. Kan gitu, catat dulu, dia tidak menjelma
menjadi manusia. Gitu. Tapi kalau ke Yesus ya jelas ya artinya bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub yang menjelma jadi manusia. Kayak gitu. Statusnya apa? Yesus itu adalah hamba. Kan gitu, Bang. Hamba Tuhan dia itu. Hamba Tuhan, nggak perlu kita meletakkan porsinya itu lebih dari hamba gitu. Karena apa? Sesuai di Yohanes 13 nomor 16 tadi, seorang hamba itu tidak lebih tinggi daripada tuannya. Artinya Yesus punya Tuhan. Dicatat dulu kayak gitu. Ya, oke, udah Pak Ustadz. Nah, berkaitan satu lagi, Bang, ya. Berkaitan satu lagi, kalau untuk masalah Tuhannya para nabi, di Al-Qur'an saya juga ada seperti itu, Bang. Al-Qur'an Allah, Abraham, Ishak dan Yakub itu ada di Al-Qur'an saya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133 tuh. Am kuntum syuhada'a idza hadara Yaqub al-maut idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail wa Ishak ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuhan yang satu gitu. Ya betul Pak, aku nggak ngerti ya apa yang Pak Ustadz sampaikan. Aku nggak ngerti, tapi Allah yang sama, Allah yang satu, memang Allah itu Esa, yang satu, yang memimpin, yang di zamannya Musa, di zamannya Ishak, di zamannya Abraham maupun di zamannya Nuh, itu satu. Karena Allah itulah yang pencipta, tapi manusianya lah yang memiliki banyak Allah, termasuk di zamannya bangsa Israel keluar dari Mesir juga bawa banyak Allahnya di sana, ya, bukan aja Allah yang mereka sembah, yang dipimpin oleh yang bersama-sama dengan mereka, tapi mereka juga memiliki Allah-Allah yang lain yang mereka bawa dari Mesir. Karena Mesir itu adalah banyak dewa di sana ya, banyak Allah di sana. Nah, Allah-Allah inilah yang masih dijalankan di dalam kehidupan bangsa Mesir maupun kehidupan di zamannya sampai kepada Yesus, kan begitu. Sehingga banyak sekali terjadi masalah di dalam penurutan itu. Kayak gitu Pak Ustadz. Ya, no problem lah kalau kita ya hanya menyampaikan apa yang tertulis gitu, Bang. Apa yang tertulis. Tidak mengada-ada gitu. Tadi saya ada pertanyaan, Bang, pertanyaan kepada Kristen, ya, tentang masalah keadilan Tuhan gitu. Saya konfirmasi dulu, Bang. Yesus Tuhan bagi Anda, betul? Yesus ya, betul sekali. Dia maha segalanya. Di dalam Alkitab menyatakan demikian. Oke. Bukan kata saya. Baik, Bang. Salah satu sifat Tuhan maha adil, betul? Ya betul. Yang apa yang dikatakan dalam Alkitab? Ya. Coba tolong jelaskan kepada saya tentang keadilan Tuhan Yesus Anda ini. Dia turun di abad pertama sebagai manusia. Selama 33 tahun, orang-orang di abad pertama yang sekampung dengan Yesus itu dapat melihat fisik Tuhan dengan mata kepala. Oke? Dapat melihat fisik Tuhan dengan mata kepala. Itu orang di abad pertama, ya, di kampung Yesus. Nah, sekarang kita di tahun 2025 ini, kita nggak bisa lihat fisik Tuhan. Karena Tuhannya udah diangkat kan, katanya. Kan kayak gitu. Betul. Jadi, di mana letak keadilannya? Bagi saya, bagi Anda. Sedangkan orang-orang di abad pertama, itu dapat melihat Tuhan dengan mata kepala gitu loh. Mana adilnya Tuhanmu itu? Jadi ini pertanyaan tentang keadilan ya. Oh ya, jadi kan Yesus itu pertama kalau kita baca di dalam Matius 1 ya, itu datang tujuannya itu kan di zaman dia itu adalah datangnya, kalau kita baca di Matius 1 bahwa ada seorang perempuan yang bernama Maria, ya, itu yang
yang dipenuhi oleh roh atau malaikat menyampaikan itu untuk melahirkan seorang anak. Jadi ini kan di zamannya sebenarnya tidak ada satupun yang bisa memahami atau mengikuti ataupun menerima akan hal demikian. Jadi penolakan dia itu juga banyak. Bahkan bangsanya sendiri menolak dia. Bahkan bangsa Yahudi sendiri pun menolak, bukan aja di zaman itu, mungkin sampai zaman sekarang. Mereka masih menolak dia. Bang, Jadi Bang, kan datangnya pertanya- tujuannya untuk apa? pertanyaan saya, mana letak keadilan Tuhan tadi? Bukan masalah cerita dia dilahirkan, bukan? Nggak nyambung, Bang. Jadi kalau keadilan sih untuk mau melihat kan dia sudah di surga, Pak Ustadz. Kan dia sudah di surga. Seperti waktu masa murid-muridnya dia mengatakan bahwa siapa yang melihat walaupun Bang, tidak melihat asal percaya, kan begitu. Jadi tidak itu perlu itu masalah iman, Bang. Kalau di masalah di sorga semua melihat, ya itu pasti. Nah, yang kita minta ini keadilan dia di dunia, karena dia pernah turun ke muka bumi. Tuhan turun ke muka bumi di abad ke-1 selama 33 tahun. Manusia di abad ke-1 itu dapat melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Melihat fisik Tuhan dengan matanya. Sekarang kita di tahun 2025, mana Tuhan? Yang di abad 1 itu. Nggak bisa lihat kita. Jadi Hanya orang abad 1 yang bisa lihat. Kita nggak bisa. Mana adilnya coba? ya, jadi mengharapkan supaya kita zaman sekarang juga bisa melihat ya. Ya harus dong, Bisa. karena kan dia maha adil. Ya, jadi kata maha adil itu apakah untuk melihat Semua, atau Bang. untuk pengampunan? Semua. Kalau sifat Tuhan itu maha semua, maha pengampun, maha adil, maha penyayang, maha pengasih. Semua. Ya, ya. Jadi untuk kita sekarang ini kan kita butuhnya itu adalah iman dan merasakan kehadirannya, kan begitu ya. Tidak mungkin kita akan aku mau maksa atau menjawab untuk kita bisa melihat, karena sekarang Allah Yesus itu kan di sorga. Kita udah tahu bahwa dia di sorga. Artinya gini, Bang, saya udah tahu jawaban Anda. Udah tahu Betul. jawaban Anda. Berarti nggak adil Yesus itu. Nah, Nggak adil. itu kan menurut ya Pak Ustadz nggak apa-apa. Kalau seandainya bilang dia nggak adil, maaf. Kalau dia bilang Yesus kita itu nggak adil, itu kan pemahamannya Pak Ustadz. Bang, Bagi orang saya Kristen, paling enggak, Bang ya. Paling enggak saya akan protes. Kalau Yesus Tuhan ya, saya akan protes sama dia. Tuhan, kenapa kau turun di abad pertama saja? Enak kali orang-orang abad pertama dapat lihat kau. Sinilah turun tahun 2025. Ke hadapan saya juga pengen lihat Tuhan. Biar adil gitu loh. Biar semua manusia bisa dapat lihat Tuhan. Itu keadilan. ya, Antara bisa melihat semua ya manusia, atau tidak bisa melihat sama sekali. Makanya, Bang, Oke. Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang tidak nongol ke muka bumi. Dia kagak pernah dilihat manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti dia tidak bisa dilihat manusia. Itu Tuhan yang adil. Gak ada yang bisa lihat. Ini ada Tuhan yang nongol di abad pertama 33 tahun. Protes saya. Ya, jadi keadilan Tuhan itu bahwa itu adalah janji. Dia punya janji. Namanya keadilan itu dia punya janji kepada murid-muridnya dan kepada semua orang, bahkan ribuan orang ya, nggak tahu berapa ribu itu yang melihat Yesus naik ke sorga. Dan dia katakan apa? Bahwa aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali untuk menjemput kalian. Artinya semua mata akan melihat. Yang sudah mati pun akan dibangkitkan untuk melihat. Itu keadilan. Jadi walaupun kita tidak melihat sekarang, tapi kita yakin bahwa kita akan melihat apabila ia datang kedua kali di awan-awan. Itu semua harus, dan semua siapa saja bukan yang tidak percaya kepadanya pun akan melihat. Itu keadilan. Beda cerita, Bang.
Beda masa. Ya memang begitu ceritanya. Karena cerita kita itu tidak bisa memaksa sekarang untuk kita melihat. Itu sudah dipaksakan. Tapi kalau di dalam firman Tuhan, bahwa keadilan Tuhan adalah di saat dia datang yang kedua kali. Semua mata itu ada ayatnya, ada dalilnya, kan begitu. Ini Bang, saya tidak memaksakan, enggak ya. Tapi kita hanya mengecek keadilan Tuhan. Kan kayak gitu. Kalau gugur kemahaadilannya, tidak patut disebut Tuhan, kayak gitu. Itu pasti tidak patut disebut Tuhan kalau kemahaadilannya sifatnya itu gugur gitu. Dari maha adil aja udah gugur, nggak pantas disebut Tuhan. Ah, jadi seperti itu Bang. Nah, Ya, contoh itu ya, apa sih? kita di sini ya. Begitu nggak ada masalah. Gini, kita ada manusia normal, ada juga yang buta, kan gitu. Kalau ya. Tuhan nongol, ibarat nih ya, Tuhan nongol di hadapan kita sekarang nih, di hadapan abang, di hadapan saya, nongol dia terhadap seluruh manusia. Lalu letak adilnya di mana bagi orang buta? Ya, itu Hari ini ada orang buta. dalam Matius 5, Pak Ustadz. Matius Ya. 5 ayat berapa? Ya, jadi ini kalau di Matius 5 ini bahwa berbahagialah orang yang, itu banyak sekali yang berbahagia. Artinya yang bisa melihat Allah, yang tidak melihat Allah dan berbahagia hidup di dalam Tuhan, dia akan lihat di dalam waktu kedatangannya. Nanti aku Berarti itu iman Bang, masalah iman, bukan masalah melihat Betul. dengan fisik. Jadi kita Melihat lihat Allah dengan itu mata dengan bukan. iman. Betul. Bukan itu kalau keimanan Bang, semua agama ada. Saya pun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi saya beriman Allah itu ada gitu. Itulah namanya iman, kan tidak terlihat. Kan kayak gitu. Yang kita tanya ini adalah sesuatu yang nampak gitu dengan mata. Bahwa Tuhan nampak dengan mata 33 tahun di abad pertama, protes saya Bang. Kalaupun hari ini kata saya dia turun, mana keadilan dia bagi orang buta hari ini? Gak bisa juga orang Kalau buta jawaban lihat dia. saya tidak mungkin, Pak Ustadz. Itu tidak ada. Kalau jawaban saya tidak ada. Nah makanya, artinya apa? Gak bisa kita paksakan gugur keadilannya, kemahaadilannya. Bila sifat maha adilnya gugur, maka itu pasti bukanlah Tuhan Bang. Gitu. Oke. Ya, oke. Sudah Pak Ustadz. Aku Silakan. tanya nggak Pak Ustadz? Silakan. Iya. Di dalam Muslim, ini anak perjanjian itu siapa Pak Ustadz? Apakah Ishak atau Ismail? Baik ini Bang ya, Islam dengan Yahudi tidak pernah mempermasalahkan itu. Kalau kata Yahudi Ishak, kata Islam Ismail. Tapi kalau kita balik lagi ya, dari ceritanya nggak ada yang dikorbankan dua-duanya, diganti juga dengan domba. Lalu buat apa kita bermasalah tentang itu? Iya kan sama aja dengan Pak Ustadz menanyakan keadilan itu, bahwa Itu artinya gini Bang, melihat. gini tidak menyentuh gitu dengan akidah kita. Kalau membahas yang itu, Yahudi pun nggak, no problem, dia mau Ismail nggak apa-apa juga, mau Ishak nggak apa-apa juga. Tapi faktanya nggak ada yang dikorbankan dari salah satunya kan. Anggap aja clear udah, nggak perlu dipermasalahkan Ya, gitu. dan betul itu jawaban Pak Ustadz sama seperti dengan pertanyaan tadi buat kami, bahwa kita harus melihat soal keadilan itu. Karena soal keadilan itu, jadi kita juga tidak bisa untuk melihat di zaman sekarang bahwa Yesus itu secara fisik dia harus ada di tengah-tengah kita. Tetapi kita percaya dia bahwa dia itu ada di dalam hati kita, seperti secara roh dan kehidupan, dan menuntun kita di dalam kehidupan itu. Begitu Pak Ustadz. Ya itu iman jatuhnya udah Bang, bukan masalah ke mata, bukan masalah fisik dengan mata gitu. Yang saya cari kan dengan mata keadilannya. Makanya saya bilang Tuhan yang adil itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan gitu, nggak pernah nongol dia di hadapan mata manusia. Kalaunya ada Tuhan yang nongol atau Tuhan yang disimbolkan, waduh pasti bukan Tuhan udah. Iya.
Gitu. Mungkin aku pernah ada bertanya sekali buat Pak Ustadz dan Pak Ustadz belum menjawabnya itu. Yang Pak Ustadz mungkin masih ingat. Aku bertanya, Pak Ustadz bilang nanti aku pelajari lagi. Itu tentang keturunan Nuh, Pak Ustadz. Masih ingat? Oh iya, Nuh. Belum dapat Ya. literasi yang banyak saya tentang Nuh itu. Nanti kalau ada Belum itu. mendapat literasi yang banyak. Mm. Iya, supaya Masalah karena Nuh kan? keturunan Nuh itu adalah manusia yang pertama di dalam Iya. sejarah. Kalau Nabi Nuh ada di Al-Qur'an ada. Makanya saya pelajari dulu, nanti saya ketik kosakata Nuh terus tafsirnya juga. Harus belajar dulu Bang, saya nggak sembarangan menyampaikan. Apalagi berkaitan tentang para nabi atau Al-Qur'an, kesembarangan saya. Kalau Jadi saya nggak tahu, artinya- saya jadikan PR dulu. Ya, jadi artinya Pak Ustadz belum tahu soal kisah Nuh ya. Ada tahu, saya tahu. Cuma kalau mendetail gitu ya, mendetail. Itu nggak tahu. Kalau secara mendetail mendalam. Tahu saya Nabi Nuh itu membuat kapal. Tahu saya. Nabi Nuh itu mempunyai anak, Kan'an, tahu. Cuma kalau mendetailnya bagaimana ceritanya, itu perlu saya pelajari dulu. Gitu maksudnya. Bukan berarti saya nggak tahu sama sekali, nggak. Oke, aku mau bertanya satu lagi Pak Ustadz. Di dalam Muslim, apakah ada cerita tentang kisah Yunus yang dimakan ikan besar itu Pak Ustadz? Ada. Itu kenapa Surahnya bisa aja. sampai- Surahnya juga ada, surah Yunus. Itu kenapa sampai bisa dia di dalam Muslim, kenapa dia sampai harus dimakan ikan itu? Kita lihat aja Bang dari ceritanya Nabi Yunus itu, dia ditelan ikan nun. Itu kan ada amalan juga. Ya, kalaunya saya lihat ya Bang ya, di sini Nabi Yunus ya di Al-Qur'an saya ada ayatnya, sebentar. Al-Qur'an kok ada iklan. Sabar. Quran surah Yunus nih, tentang permasalahan Nabi Yunus. Panjang sih Bang ya. Ya. Tapi paling sedikit garis besarnya Pak Ustadz kan tahu kan sudah menjadi Pak Ustadz itu kan pasti sendiri Iya. mendalami akan Al-Quran. Seperti kalau pendeta juga kan kalau tanya soal isi Alkitab pasti dia pahami semua isi Alkitab. Yang aku bertanya itu kenapa Nabi Yunus itu ditelan ikan? Ya, ini kan Nabi Yunus nih, ada ceritanya. Langsung saja ya. Ketika di kapal Yunus dan penumpangnya mengalami badai gitu. Beliau sedang apa? Sedang pergi ke sebuah kota memakai kapal. Waktu memakai kapal ada badai di tengah-tengah itu. Lalu Nabi Yunus di situ ditelan ikan gitu. Itu singkatnya. Oh. Jadi cuma itu mungkin Pak Ustadz baru tahu dia punya garis besar, tapi sangat sedikit ya. Mungkin ada dua pertanyaanku itu aja Pak Ustadz, yaitu mengenai kisah Nuh dan kisah Yunus. Kalau garis besarnya Nabi Nuh itu dia membuat kapal juga. Oh, Nabi Nuh bukan membuat kapal, dia membuat kapal. Bahtera. Tapi dia membuat kapal ya. Ini peringatan. Iya, di Islam juga seperti itu sama di cerita Kristen dan Islam Nabi Yunus itu tertelan ikan gitu. Oke, mungkin aku sarankan ya Pak Ustadz, supaya kalau Pak Ustadz lebih mengetahui tentang kisah Nuh, baca Alkitab. Itu kisahnya lengkap. Kalau mau mengetahui tentang kisah Yunus, baca Alkitab. Nanti kalau Pak Ustadz bisa menjawab itu, saya bisa mengetahui bahwa Pak Ustadz menggunakan versi Alkitab atau versi Quran. Al-Quran. Baik-baiknya dua-duanya. Saya jarang membanding Nuh di Quran dengan Nuh di Alkitab. Jujur, yang saya banding itu Yesus dengan Nabi Isa. Itu saya kaji. Tapi Nuh dengan Nuh, Musa dengan Musa, itu nggak terlalu dalam. Musa banyak saya tahu, tapi kalau Nuh dengan Nuh, kan ada juga tuh Nuh di Perjanjian Lama kan, di Quran juga ada Nuh. Ini nih yang belum saya kaji, Nabi Nuh. Gitu. Secara garis besar saya bisa ceritakan, tapi secara
mendetail gitu ya, mendetail. Itu perlu saya pelajari dulu. Ya, jadi kan sering kan mengatakan bahwa Quran itu adalah kitab yang sempurna. Otomatis kan dia menceritakan segala sesuatu, semua nabi-nabi dari 25 nabi. Enggak kayak itu kan gitu, dia Bang. menceritakan kisahnya. Al-Quran sempurna itu dia menceritakan segala sesuatu tentang masalah hukum. Contoh hukum waris. Nah, hukum waris atau hukum nikah. Mana aja yang kagak boleh dinikahi. Itu dia terperinci tentang masalah itu, masalah hukum. Bukan dia mengetahui segala sesuatu terperinci sesuai kehendakmu. Bukan. Ngaco saja kalau sesuai kehendakmu. Dia terperinci. Ya, contoh merincikan pembagian waris. Contoh merincikan kagak boleh nikah dengan siapa saja, sama siapa saja. Iya. Terus nikahnya ini boleh halal sama siapa saja. Itu masalah hukum yang diturunkan secara rinci. Kalau masalah cerita Nabi bukan dirincikan Allah dalam Quran juga. Iya. Boleh satu lagi yang terakhir, Pak Ustadz? Boleh. Yang terakhir. Silakan. Kalau di dalam versi Quran, aku ini kan bertanya ini karena aku nggak tahu ya, karena Pak Ustadz ada di sini. Kalau di dalam versi Quran, penciptaan dunia itu seperti apa dan berapa hari? Apakah sama dengan versi Alkitab? Menurut Pak Ustadz itu apa? Kalau di tempat kami 6 masa, Bang. 6 apa, Pak Ustadz? 6 masa. 6 masa. Banyak ayatnya di Al-Quran. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tuh. Fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Tuh. 6 masa dia. 6 masa itu kalau di dalam Alkitab kan 6 hari. Masa itu ya sama ya. 6 Ya, hari, pokoknya disebutkan 6 masa gitu. 6 masa terperinci nggak Pak Ustadz? Hari-hari 6 masa itu apa yang diciptakan? Masa pertama, masa kedua? Oh, maksudnya terperinci atau tidak? Ya, kalau ya dijelaskan dari awal ada di dalam Al-Quran seperti ledakan awalnya. Teori Big Bang gitu. Jadi Sesuai dengan Al-Quran. Itu adalah sebuah ledakan. Ya, kalaunya ya dulu kata Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi bersatu padu. Lalu dipisahkan dengan ledakan gitu. Ledakan sehingga itu mah teori manusia itu ya Pak Ustadz. Teori manusia sih. Kalaunya Al-Qur'an itu sains masalahnya dan ada di Ya, Quran. teori sains maksudnya ya. Artinya sains itu kan manusia. Yang aku Iya. maksudnya itu teorinya adalah teori dari Allah. Saya bukan Tuhan, Bang. Gimana saya bukan Tuhan, teori dari Allah katamu? Ya, teori yang ada di Ngaco. dalam Quran maksudnya. Dalam Quran. Ya, Al-Quran tadi kan langit dan bumi satu padu, lalu dipisahkan dengan ledakan, makanya dikenal dengan sains Big Bang gitu. Terus Adam dan Hawa itu ditulis nggak penciptaannya? Ditulis. Ditulis. Tapi di masa ke berapa itu ditulis juga? Oh enggak, kalau di Al-Quran itu enggak merincikan urut masa ke masa, enggak Bang, enggak. Lengkap Enggak nggak seperti enggak seperti di Kejadian 1 pada hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, bukan kayak gitu. Tapi cabut-cabut surahnya. Oke. Ya, Gitu. aku paham itu Pak Ustaz. Aku bertanya itu supaya aku lebih mengerti dan lebih memahami bahwa Quran itu menceritakan hal-hal tapi tidak lengkap secara masa ke masa atau sampai kepada penciptaan manusia. Yang aku tahu bahwa Hawa aja yang jatuh ke dalam dosa karena makan buah poldi kalau gitu ya, nggak salah ya. Ya gini Bang, Al-Quran itu ya lengkap, dia hukumnya lengkap, semua diceritakan dengan lengkap gitu, nggak ada yang kurang dari Al-Quran itu.
Gitu. Cuma Al-Quran itu ya tidak menceritakan semua para nabi. Ya kalau hanya menceritakan semua para nabi, ada juga di hadis juga banyak. Ketika nabi kami menjelaskan, itu banyak. Jadi ada rincian-rinciannya. Satu induknya ya pasalnya satu di Al-Quran, rinciannya banyak ke bawah gitu. Tapi pasalnya satu di Al-Quran, satu ayat di Al-Quran. Kayak gitu, rinciannya banyak ke bawah. Contoh, Sholat ada di dalam Al-Quran ayatnya. Lalu bagaimana tata caranya? Nggak ada di Quran. Nabi yang mencontohkan. Kayak gitu, bagaimana prakteknya, bagaimana bacaannya, banyak rinciannya ke bawah gitu. Makanya Al-Quran itu terperinci. Satu ayat aja, banyak penjelasannya. Padahal satu ayat tuh. Gitu bang. Dan dia tidak dapat diubah-ubah. Iya. Ini ada teman saya Pak Ustadz. Apa tuh? Dia ini Muslim. Teman saya. Ah, Aku mau sampaikan dia itu Muslim. Suaminya meninggal sebagai PNS yang mendapatkan apa namanya, tunjangan. pensiun, mendapatkan pensiun. Tapi dia mau menikah, dia temannya cewek ini, dia mau menikah Pak Ustadz, secara Muslim dia mau menikah, tapi dia tidak mau menikah negara. Kalau dia menikah negara, dia punya pensiun itu nggak dapat. nggak dapat, Dia nggak pengen- boleh karena ada peraturan bang, peraturan negara. Menikah siri, supaya apakah itu dibenarkan? Gini bang, pernikahan siri itu menikah yang tanpa melakukan administrasi negara, tapi melakukannya secara agama, sah gitu. Nikah itu ada 5 bang di tempat kami. Ada laki-lakinya, ada perempuannya, ada 2 orang saksi, ada walinya, ada sigotnya. Apa sigot itu? Mahar dan akad gitu. Kalau 5 ini terpenuhi, sah gitu. Ada wanitanya, ada laki-lakinya, ada 2 orang saksi, ada wali dari wanitanya, dan sigot, mahar dan akad gitu, akad nikah, sah gitu dari segi agama. Cuma sayangnya tidak masuk administrasi negara gitu, tidak diakui negara. Artinya secara Islam itu sah itu tidak dosa ya. Nggak dosa. Oke. Nggak. Itu aja. Kalau aku Oke. nggak paham ya, karena aku cuma tahu itu, dan aku cuma pingin aja dengar langsung dari Pak Ustadz, karena nggak mungkin kan aku menanya ke siapa-siapa. Itu aja Pak Ya. Ustadz. Oke. terima Makasih ya bang ya. Mungkin nanti kalau aku naik lagi, aku pingin tahu tentang 2 pertanyaanku tadi, yaitu Yunus dan Nuh. Itu aja Pak Ustadz. Ya. Oke. Boleh. Ya. Saya kaji dulu.